Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mata kuliah keamanan komputer. Kami akan menjelaskan tentang landasan matematika dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan saya sendiri, Mas Luhan, 14120900051, Dan Noven Ami 14120900031. Pemahaman landasan matematika itu kita sendiri memerlukan pemahaman kriptografi dan kriptoanalisis, dan kita juga memerlukan pemahaman matematika karena matematika memberikan landasan penting pada sebagian besar konsep dalam kriptografi, dan matematika pula yang kita perlukan untuk kriptografi termasuk ke dalam matematika diskrit. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan atau dinamakan sebagai daerah asal atau domain, dan kepada anggota himpunan yang lain atau kodomain. Relasi atau hubungan dari A ke B merupakan fungsi. Syaratnya jika setiap elemen dalam A dihubungkan dengan tepat satu pada elemen di dalam B. Contoh nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari fungsi, dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain dari fungsi. Kita memerlukan menuliskan fungsi A sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. B dinamakan bayangan atau image dari A dinamakan pra bayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan fungsi disebut jelajah atau rank dari F atau fungsi. Fungsi adalah relasi yang khusus. Kekhususan ini tercakup pada dua hal penting, yaitu satu, tiap elemen dalam himpunan A yang merupakan daerah asal fungsi harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F atau fungsi. Dua, frase dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, berarti bahwa jika AB elemen fungsi dan AC elemen fungsi, maka B sama dengan C. Contohnya ini, fungsi 1 ke 1 atau 1 to 1. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dikatakan 1 1 atau 1 to 1 atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Contohnya seperti di bawah ini, himpunan A dan himpunan B memiliki elemen A, B, C, dan F ini fungsinya A dihubungkan tepat ke dalam elemen 1, dan B juga tepat dihubungkan dengan elemen 2, yang C juga tepat dihubungkan dengan elemen 3. Fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen A. Penjelasannya, di himpunan A nama mahasiswa dan himpunan B jurusan mahasiswa.
Itu misalnya setiap mahasiswa memiliki satu jurusan dan setiap jurusan bisa dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Contohnya di bawah ini, himpunan A dan B itu memiliki satu elemen A dihubungkan ke dalam elemen 1. Begitu juga dengan B sampai ke D. Fungsi himpunan dari A ke B dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi. Bahasa Inggrisnya bijection jika merupakan fungsi 1 ke 1 atau bantuan sekaligus fungsi pada himpunan A dan himpunan B, dan setiap elemennya mempunyai satu fungsi pada A ke 1, B ke 2, dan C ke 3. Fungsi inverse atau inversi atau kebalikan adalah fungsi yang memetakan kembali B ke A, dilambangkan dengan inverse 1. Penjelasannya, contoh A adalah nama mahasiswa dan B adalah NPM mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa memiliki satu NPM dan setiap NPM dimiliki oleh satu mahasiswa. Jadi saling berkebalikan antara elemen A dengan B dan himpunan A dengan B. Fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan fungsi satu arah jika fungsi X mudah untuk dihitung untuk semua X elemen A, tetapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin secara komputasi atau hitungan untuk menemukan inversinya, yaitu menemukan X sedemikian hingga fungsi X sama dengan Y untuk semua Y elemen jelajah fungsi. Contoh, domain adalah himpunan nama universitas dan kodomainnya adalah nama kota. Misalkan Uniru adalah Universitas di Kota Tuban. Jika dibalik atau inversinya, Universitas di Kota Tuban belum tentu Uniru saja. Contoh perkalian bilangan prima P sama dengan 48,611 dan Q adalah 53,9393 akan menghasilkan nilai 262,465,372,3. Tapi sangat sulit untuk menemukan faktor prima dari 262,465,372,3 apabila bilangan yang digunakan cukup besar. Fungsi pintu kolong. Fungsi F dari himpunan A dikatakan fungsi pintu kolong atau trapdoor function jika fungsi X mudah dihitung untuk semua X elemen A, tetapi sangat sukar secara komputasi menemukan inversinya tanpa informasi tambahan yang disebut pintu kolong atau trapdoor. Jika fungsi adalah fungsi pintu kolong, maka terdapat informasi rahasia K atau kegenya sedemikian hingga bila diberikan fungsi X dan K, maka X lebih mudah dihitung. Dalam kriptografi, fungsi pintu kolong dan fungsi satu arah banyak digunakan pada kriptografi kunci publik. Permutasi dan kombinasi. Permutasi sendiri adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi dari n objek adalah n permutasi kali n kurangi 1 kali n kurangi 2 sama dengan n faktorial. Di sini masih permutasi. Jadi permutasi R dari n objek disimbolkan dengan permutasi dikalikan n kali R adalah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari n buah objek dengan n kurang dari sama dengan n.
yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama seperti rumus di bawah ini. Contoh, ada 26 huruf dalam alfabet. Jika huruf-huruf disusun, maka ada 26 faktorial urutan susunan yang dihasilkan. Jika menyusun 5 huruf dari alfabet, maka kemungkinan susunan huruf yang terbentuk adalah seperti di bawah ini. Permutasinya 26,5 sama dengan 26 faktorial dibagi 26 dikurangi 5 faktorial sama dengan 789,3600. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Permutasi 26,5 sama dengan 26 faktorial dibagi 26 dikurangi 5 faktorial. Jadi 26 faktorial itu 25 dikalikan 25, 24 sampai 1 dan dibagi 21 dikali 20 kali 19 sampai 1 dan hasilnya pun adalah 789,3600. Permutasi kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Contoh urutan ABC, CBA, ABC dianggap sama dan dihitung sekali. Kombinasi R, elemen dari N elemen disimbolkan dengan kombinasi NR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen yang banyaknya adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N dikurangi R faktorial. Contoh, setiap karakter ASCII panjangnya 1 byte. Jumlah byte yang mengandung 3 buah bit 1 adalah kombinasi. Dalam kurung atau dikalikan 8,3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 56. Penjelasannya seperti pada yang saya jelaskan di atas, yaitu dengan urutan kombinasi 8,3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 8 dikurangi 3 faktorial. Jadi 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 sampai 1 dan dibagi 3 kali 2 sampai 1 dan hasilnya adalah 56. Untuk selanjutnya dengan saya Noven Ami mengenai teori informasi. Apa yang dimaksud teori informasi? Teori informasi mendefinisikan jumlah informasi dalam pesan. Jadi misalkan contoh 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit untuk nama hari. Entropi adalah ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan. Contohnya entropi pesan yang menyatakan jenis kelamin 1 bit untuk. Entropi untuk pesan yang menyatakan nama hari 3 bit. Disimbolkan H entropi X sama dengan minus sigma N. Dalam hal ini N adalah jumlah simbol. N I sama dengan 1 peluang I log 2 dikali peluang I. Misalkan contoh string AA BB CB DB. Jumlah simbol yang berbeda di dalam pesan adalah N sama dengan 4, yaitu A, B, C, D. Sehingga entropi pesan X adalah minus 2/8 log 2 dikali 2/8 minus 4/8 log 2 sekian dan dihasilkan 1,75. Jadi hasilnya dalam rumus tadi dihasilkan 1,75 entropi. Sifat entropi adalah, untuk hal ini ada 3 poin. Yang pertama, 0 lebih kecil sama dengan H, X lebih kecil log 2 kali N. Poin 2, H pesan X sama dengan 0 jika dan
H jika peluang I sama dengan 1 untuk semua I dan P peluang J adalah 0. Untuk semua J tidak boleh sama dengan 1. Untuk poin 3H sama dengan X sama dengan log 2 kali N jika hanya P peluang 1 peluang I sama dengan 1 per N untuk setiap I 1 lebih kecil I lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Entropi juga menyatakan ketidaktentuan. Contohnya, bila kriptogram YGRUPZ menyatakan plain text male and female, maka uncertainty pesan sama dengan 1. Entropi sistem kriptografi adalah ukuran ruang kunci K. Misalkan sistem kriptografi dengan kunci 64 bit mempunyai entropi 64 bit, semakin besar entropi semakin sulit memecahkan ciphertext. Jadi sudah jelas, untuk semakin besar semakin sulit juga. Dalam hal ini laju bahasa atau rate of language dirumuskan dengan R sama dengan H pesan X minus N. Dalam hal ini N adalah panjang pesan. Contoh, laju normal bahasa Inggris adalah 1,1 bit per huruf sampai dengan 1,5 bit per huruf untuk N besar. Maka menurut rumus tadi, untuk laju mutlak absolute rate R sama dengan log 2 kali L. Dalam hal ini L jumlah karakter dan menghasilkan R sama dengan log 2 26 sama dengan 4,7 bit per huruf. Redundancy atau yang berlebih dirumuskan dengan D sama dengan R minus R kecil. Contoh, dalam bahasa Inggris ambil R 1,3 D 4,7 minus 1,3 sekian. Artinya setiap huruf dalam bahasa Inggris membawa 3,4 bit informasi redundan. Jadinya berlebihan mubazir gitu. Cryptanalysis menggunakan redundansi alami dari bahasa. Untuk mengurangi redundansi bahasa, semakin mudah melakukan cryptanalysis. Dalam dunia nyata, implementasi kriptografi dilengkapi dengan program kompresi sebelum mengenkripsi pesan. Kompresi mengurangi redundansi pesan, jadi berlebihan pesannya. Teori bilangan, teori yang mendasar dalam memahami kriptografi. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat A tidak boleh 0, dapat dinyatakan bahwa A habis membagi B. Demikian implementasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berarti orang mbok rekam.